Assalamualaikum Kang Bro. Saya mau merespon komentar dari teman kemarin yang ada. Mas, kalau ada Mega Pro tolong direviewin lah ya gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya itu apa? Sekarang kan lagi rame lah ya motor-motor mesin kayak gini, Mega Pro Tiger ya, CB-CB-an kayak gitu kan. Nah, kalau untuk Mega Pro Primus ini itu sebenarnya kurang lebih dengan yang menusuk. Nanti saya bahas dua-duanya lah ya. Nah, kita nggak akan membahas kelebihannya. Kalau kelebihannya sih banyak. Sebenarnya motor ini sih menurutku enak. Nyatanya itu motornya orang tua ya, itu Mega Pro yang, nah kepalanya bulat itu dari 2007 atau 2008 itu belum pernah ngolter atau apa, mesinnya masih standar. Nah, kelebihannya apa sih? Ya irit, tarikan enak, cc-nya besar ya kayak gitulah. Nah, di sini saya mau bahas kekurangannya aja lah ya. Nah, tapi yang saya bahas akan di bagian-bagian mesin lah terutama ya. Nanti kelebihannya mungkin saya bahas di akhir-akhir video aja. Untuk motor Mega Pro kayak gini ya, mesin KEH kayak gini, Mega Pro Primus orang bilang ya, mulai 2001-an sampai ke Mega Pro 2008-2009 kayaknya mesin-mesin yang kayak gini. Terus muncullah Mega Pro Mono yang sekarang digunakan oleh motor Versa. Hanya bedanya di Versa udah injeksi. Kalau Mega Pro Mono itu belum. Nah, ini mesin ini sebenarnya kuat. Menurut saya sebenarnya kuat. Ngerawatnya itu enak sekali. Nggak ada radiator, nggak bingung apa ya. Nggak bingung masalah overheat dan lain-lain. Mesin ini udah enak daripada mesin-mesin kayak CBR yang udah radiator itu. Menurut saya untuk perawatan, apalagi kita yang males-males ngerawat mesin, itu mesin ini enak. Pistonnya kuat, setang kuat ya. Mesinnya itu konstruksi mesinnya udah bagus lah, mesin dulu ya, identik kayak gitu. Nah, kelemahannya mesin ini itu biasanya yang sering saya temui itu di bagian karburator. Karburatornya itu sering bermasalah. Untuk karburator Mega Pro itu menurut saya memang kurang enak lah menurut saya ya. Mungkin ya disesuaikan dengan motornya. Pengennya itu cc besar tapi tetap irit mungkin ya. Enakan kalau mau modif karbunya ya pakai PE PWK kayak gitu, yang pakai skep lah. Ya ini sih pakai skep, cuman yang jenis PE PWK itu perawatannya simple enak daripada karbu bawaannya. Ataupun kadang ada yang pakai karbunya nyotek dan lain-lain, tapi menurut saya mendingan pakai PE lah ya. Terus kelemahan berikutnya, sebenarnya ini sih bukan kelemahan, cuman teman-teman biasanya itu menganggap apa ya, kelemahan atau rantai kampratnya yang sering lepas ya. Sebenarnya ini bukan masalah rantai kampratnya yang sering lepas. Nah, contohnya kayak motor ini, tuh lihat ya, di antara rantai kamrat itu kan ada yang ini kemakan ya, kegores. Ini harusnya kan aluminiumnya kan nggak seperti ini, nggak miring, dia agak naik gini ya. Ini udah kemakan. Ini biasanya yang sering saya temui memang jenis motor Mega Pro kayak gini, itu ketika mesinnya bunyi itu di sini disambung shotutnya. Nah, kalau nggak disambung dia diganti baut ya, diganti baut terus di setel manual. Nah, itu sangat-sangat tidak saya rekomendasikan ya untuk mesin jenis kayak gini. Kenapa tidak? Beda dengan mesin bebek misal kayak Supra 125 kayak gitu, misal belum ada dana terus disetut, itu masih mendingan. Kalau jenis mesin ini menurut saya jangan sekali-kali coba setut ininya dipanjang. Kenapa? Kalau rantai kampratnya kendor bunyi, diganti aja, itu paling simple, paling aman menurut saya. Ini loh, di motor ini kan ada ininya, ini tadi yang udah saya bahas. Nah, ini tadi ada ininya. Terus di bagian sini itu platnya ini ada penahan kamrat. Nah, ini sangat rawan sekali kegores. Ini juga udah kegores ya. Kalau ini udah kegores, biasanya itu tandanya rantai kendor ataupun studi dipanjangin. Nah, rantai kamrat ini dipaksa nekuk ke sini, melengkung dia ke sini, terus gores ini. Kalau kegores kayak gini, motor ini rawan sekali lepas kamrat. Nah,
Kalau udah dipaksa dan ininya kegores, biasanya motor itu terus gitu, mempunyai masalah terus lepas, diganti kamera pun masih lepas. Kenapa kayak gitu? Karena ketika ini udah kegores, kampret yang tadinya udah molor, terus disetut lagi di sini, otomatis si rantainya itu kan makin molor ya. Kalau rantai setelannya ini udah habis, udah kendor, ya diganti aja, jangan disetut. Nah, kalau rantai ini molor, antara rantai ini dengan gear itu sudah nggak presisi, sama halnya kayak rantai roda belakang kayak gini. Ini udah aus juga rantai rodanya. Nah, jadi kalau dia udah nggak presisi di sini ya, ibarat rantai yang di gearnya kayak gini ya, ini anggaplah gear timing ya, di gearnya. Rantai itu nggak mau masuk plug gitu, tapi dia agak ngangkat ya. Gak ngangkat, otomatis gear timing ini dan atas itu biasanya akan aus, dia runcing biasanya akan menjadi kayak runcing gitu. Nah, jadi ketika ini udah runcing diganti rantai kampret pun baru, dia masih lepas terus. Ini problem sering saya temui di lapangan. Nah, kalau udah runcing kayak gitu, harusnya diganti rantai kampret plus gigi timingnya atas bawah biasanya. Kalau cuman diganti kamrat, nanti kamratnya rusak lagi kalau ininya udah runcing. Itu permasalahan yang sering timbul ya. Terus yang kelemahannya lagi itu di bagian noken as ini, di bagian dudukan noken asnya itu sering sekali mengalami oblak. Nah, ini kebetulan enggak saya buka ya, udah selesai jadi enggak saya buka. Nah, itu sering oblak. Terus roller rocker armnya itu kan enggak sama kayak Mega Pro New ya, Mega Pro Mono ya, dia masih Templar biasa, belum menggunakan bearing ya, jadi tarikan awalnya memang agak berat, nggak seresponsif Mega Pro Mono. Dan repotnya lagi motor ini kalau ada permasalahan dikit di bagian silinder, di bagian sini, itu harus turun mesin. Beda dengan Mega Pro Mono yang bisa kita lepas secara motor masih posisi kondisi seperti ini, bisa kita copotin satu-satu. Oke. Terus masalah lagi, kelemahan lagi yang sering timbul di motor Mega Pro ini itu di bagian sini. Nah, dudukan bearingnya ini besar, harganya mahal ya, kayak punya Mega Pro Mono pun ya mahal. Nah, ini sering dari teman-teman ketika motornya itu setangnya udah kena ataupun motor itu di bore up menggunakan piston misal Tiger dan lain-lain. Nah, biasanya teman-teman tidak mempertimbangkan di bagian sini, tumpuannya sini. Itu sering terjadi, asnya patah, asnya bengkok ya, krek asnya ini ya. Terus bearing krek as ini kocak, diganti kocak lagi, mau diganti ori pun dia sering kocak. Nah, yang parah lagi antara bearing dengan dudukannya ini ya, lingkarannya itu udah longgar ya, karena hentakan piston terlalu besar. Biasanya di atas ini ya, piston terlalu besar, terus piston terlalu besar dan posisi ini kan kena tumpuan sangat kuat ya. Nah, kadang setang juga udah kocak. Nah, kayak gitu ini sering sekali teman. Jadi kalau motor kayak gini mau di bore up, mendingan bearingnya juga di up juga kayak punya Mega Pro Mono ya, bearingnya yang model copotan lah ya, jangan yang model kayak gini. Biasanya yang model bearing paten itu sering sekali rusak di bagian sini. Terus plat ini juga sering mengalami kelemahan. Nah, mungkin kelemahannya untuk Mega Pro itu di bagian itu aja. Terus kayak bagian spool ini udah bagus, dia udah full wave orang bilang ya. Terus ininya udah loss semua, CDI-nya udah mumpuni lah menurut saya, udah bagus, klaksonnya 2 kenceng suaranya, udah lumayan motor ini. Cuman pengereman belakang dia masih tromol, kurang mantep lah. Motor cc-nya aja di atas 150 ya. Terus bagian sini ya, bagian kopling sini menurut saya juga nggak ada kendala untuk motor ini ya. Paling ya itu tadi di bagian bearing krek as ini yang sering mengalami kendala. Di bagian kopling ini tuh enak aja, nggak ada masalah apa-apa, pernya panjang, enak. Beda dengan yang mono, lebih enakan ini daripada Mega Pro Mono untuk bagian koplingnya.
Hanya saja untuk bagian per yang sering bermasalah motor kayak gini, per starter ketika putus, patah, dia harus turun mesin. Nah, beda dengan kayak yang jenis CBR dan lain-lain itu ya, dia kan asnya di samping, kayak model RX King ya. Jadi kalau pernya patah itu enak-enak aja. Motor yang udah stroke up, engkolannya kenceng ya, itu mudah sekali pernya ini patah. Mau pakai dinamo starter, biasanya dinamonya nggak kuat, ngos-ngosan, pakai engkol, kompresnya tinggi kan, ini sering mantul balik, itu sering patah. Nah, mungkin gitu aja ya. Untuk motor ini keseluruhannya enak, suspensinya enak, tarikannya identik Honda. Kalau masih standar tarikannya ya lembut, nggak bisa agresif, kecuali udah di stroke up dan lain-lain, mungkin beda ceritanya. Tarikannya identik ya, smooth lah ya, kalau Honda smooth. Nanti di RPM tinggi baru kerasa gitu ya tarikannya. Untuk bagian mesin kuat-kuat aja, hanya saja itu tadi. Menurut saya yang perlu diperhatikan itu motor ini, motor jenis mesin ini itu ya memang oli ya. Terus jangan gunakan piston yang terlalu besar ya, atau kalau setangnya udah mulai bunyi diganti aja. Itu nanti dampaknya ke bagian kerkas bawah. Nah, terus rantai kamrat kalau bunyi diganti aja, jangan main setut-setut manual atau disambung-sambung, itu sangat tidak saya rekomendasikan ya. Saya pengguna Mega Pro juga, dan saya sering mendapatkan kasus-kasus Mega Pro di area-area tersebut yang sering bermasalah yang saya sebutkan barusan. Overall semuanya enak. Kalau Mega Pro ini menurut saya sih, kalau temen yang tanya ini ya, mau beli Mega Pro itu enak apa enggak, menurut saya enak, perawatannya enak banget. Kalau apalagi kalau mau gunain oli yang agak mahal dikit, misal Delta-Loop atau apa, penggunaan oli agak mahal dikit, terus motor ini aman-aman aja, karena sirkulasi oli motor ini itu termasuk bagus. Lubang-lubangnya, hole-nya masih besar-besar, jadi jarang sekali mampet lah, enak lah gitu. Gitu aja dulu, semoga videonya bisa menjawab ya. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.